Ya, jadi ini itu VR Cross X 200 SE. Salah satu hal yang bikin aku suka sama ini motor yaitu suspensi depannya udah pakai upside down gini ya. Astagfirullah, ibu. Motor gini tuh enak buat nyelip cuy. Tuh enak banget torsinya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Faisal. Ya, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik aja. Oke, kali ini kita lagi nggak di Jakarta ya. Kan biasanya aku kalau lagi konten itu di Jakarta. Nah, kali ini tuh aku lagi di Pekanbaru ya. Udah mau deket-deket suasana mudik ini. Jadi pembuatan video ini kira-kira H-5 atau H-6 sebelum lebaran ya. Nah, udah lama nggak lebaran, udah lama nggak mudik ya, udah 2 tahun kayaknya, udah ada 2 tahunan kayaknya ketahan di Jakarta. Nah, akhirnya bisa mudik lagi, alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman juga yang udah lama nggak mudik pasti ngerasain hal yang sama ya. Oke, nggak usah basa-basi lagi. Nah, kali ini aku mau nge-review motor trail. Jadi selain suka dengan motor sport fairing, aku juga suka sama modelan motor gini ya, supermoto gini. Ya, jadi ini itu VR Cross X 200 SE ya. Jadi kalau sekarang itu namanya VR Cross X 200 GT. Cuman penggantian nama aja sih di sekitaran tahun 2017 apa gitu ya, kalau nggak salah. Jadi 2015 atau 2016 ke bawah itu namanya Cross X 200 SE. Nah, jadi kalau di tahun 2016-an ke atas itu namanya 200 GT gitu. Nah, ini aku ambil di tahun 2017, tapi tahun pembuatannya ini 2016. VR Cross X 200. Kenapa ngambil motor ini? Jadi sebenarnya si Big Boss atau papa aku itu dia hobi motor juga gitu. Jadi sebelumnya dia udah punya Kawasaki D-Tracker yang 150. Terus lagi hobi-hobi Trabas gitu, jadi pengen juga sih gitu. Selain emang suka juga sama motor trail, motor supermoto, jadinya ya udahlah sekalian bisa nemenin dia Trabasan juga bareng teman-teman si Big Boss. Jadinya ya akhirnya ngambil si VR Cross X ini. Nah, buat spesifikasinya motor ini 4 tak single overhead camshaft ya. Terus dia berkapasitas 200 cc. Bor kali stroke-nya itu 65 kali 59 mm ya. Terus buat powernya itu sendiri di sekitaran 13,41 horsepower di 6.500 sampai 7.000 rpm. Terus buat torsinya itu sendiri di 13,5 Nm ya. Jadi buat terabas nyantai, kemarin udah aku coba juga buat terabas ya beberapa kali, udah lama sih, udah berapa tahunan yang lalu gitu sebelum pindah ke Jakarta. Ya lumayan enak sih, nggak terlalu kurang juga, nggak terlalu berlebihan juga gitu. Kapasitas oli mesinnya itu sekitar 0,8 liter ya. Terus pakai kopling dengan 5 percepatan 1, 2, 3, 4, 5. Terus buat starternya sendiri untuk nyalain motor itu ada electric starter sama kick starter ya, ini ya. Ntar bakal kita cobain. Terus buat panjangnya sendiri itu di 2240 mm, lebarnya sendiri itu 870 mm, dan buat tingginya itu di 1360 mm. Salah satu hal yang bikin aku suka sama ini motor yaitu suspensi depannya udah pakai upside down gini ya, yang lumayan gede dengan ukuran 37 mm. Jadi kelihatan banget kekernya gitu. Soalnya secara sekilas tampilan dari depan juga dia kayak KTM ya. Si motor ini. Buat suspensi bagian belakang udah pakai monoshock. Buat pengereman juga depan belakang udah pakai disc ya, single disc. Dan kalipernya sendiri itu udah 2 piston ini. Nah, jadi udah
ya cukup buat pengereman, pemakaian kota, terus buat terabas kemarin beberapa kali masih cukup lah. Kita juga bukan yang pemain pro banget gitu ya. Ini buat yang tuh di belakang juga udah 2 piston ya, udah lumayan gede nih. Udah cukup lah buat menahan kecepatan dari motor ini yang bobotnya nggak terlalu berat. Buat beratnya itu sendiri di sekitaran 100 kg. Terus sebenarnya ini tuh pas kalau dari pertama kali ngambil bannya belum kayak gini ya, belum supermoto gini. Ini udah aku modif. Jadi kalau ban bawaannya itu udah ban pacul gitu, udah ban buat main di tanah. Jadi emang bener-bener motor itu kita ambil udah bener-bener siap off-road. Jadi ukuran bagian belakangnya itu di 18 mm diameternya, buat yang depan itu 21 mm. Jadi udah ready banget. Dari awal ngambil itu udah ready banget buat langsung dipakai terabas ya. Knalpotnya juga udah aku ganti, ini customan yang bawaannya lumayan gede sih suaranya, cuman masih kurang puas aja jadi diganti lagi. Terus buat tinggi joknya itu sendiri di 900 mm ya, 900 sampai 910 mm. Ini tinggi aku 175, masih nggak jinjet lah, masih bisa napak sebelah gitu. Buat yang tingginya mungkin 170 ke bawah, 165an mungkin rada jinjet ya makanya. Tapi aku juga ngerasa masih kurang tinggi sih, pengen ninggiin lagi, kayak masih kurang enak gitu. Oke, paling itu aja sih buat spesifikasi bawaannya ya. Nah, kalau yang apa aja yang udah aku modif di motor ini ya, salah satu yang paling kelihatan yaitu decalnya ya. Decal atau stiker yang ketempel sekarang itu udah jelas bukan bawaan, jadi langsung aku ganti. Nah, untuk hari ini juga aku sekalian review terus test ride, terus lanjut ke aku mau ganti ini si decal yang baru. Jadi bukan kita doang yang lebaran ya, jadi si motor juga lebaran. Jadi biar nggak bosen gitu, biar ada suasana baru di si Cyclops ini. Aku manggilnya Cyclops sih, nggak tahu kenapa. Tuh, jadi kalau warna bawaannya itu stikernya itu, ini bodinya warna putih ya dasarnya. Kalau stiker bawaannya itu ada paduan merah, oranye dan hitam gitu. Oke, kalau buat modifikasinya ini udah aku ganti pakai velg 17 bagian depan dengan lebar 3 inci ya. Terus dibalut dengan ban Corsa R46 120/60. Ini udah lumayan enak sih bannya, buat hujan, buat di pasir juga nggak terlalu licin lah, masih cukup. Sebenarnya pengennya tuh kalau ada 120/70 sih, cuman kemarin pas lagi di bengkelnya, di tokonya itu yang ada yang lagi ready, cuman stoknya yang ini bannya. Terus buat spakbor bagian depan juga udah aku ganti ya. Buat spakbor depan ini aku pakai punya The Tracker kalau nggak salah ya, punya The Tracker. Terus ini pakai handguard merek Fastbike. Terus ini selang rem pakai Kitako sih, ini kalau nggak salah pakai merek Kitako. Nah, terus bagian stang juga udah aku ganti ya, ini pakai merek Protaper, soalnya stang yang bawaannya itu kayak kurang padat aja gitu, kurang menarik lah, soalnya warna stang bawaannya itu warna silver gitu, jadi kayak kurang apa ya, pokoknya nggak enak aja gitu dipandang, jadinya aku ganti. Terus dia lebih tipis juga stangnya, nggak diameter stangnya itu nggak selebar ini, nggak sebesar ini, lebih tipis dikit lah. Terus aku ganti pakai yang ini Protaper. Terus ini juga ada busanya ini ya, jadi buat penahan kalau misalnya amit-amit kita kebentur atau ngerem mendadak, terus badan kita nggak langsung kebentur ke stang gitu, jadi kebenturnya ke sini dulu. Terus bagian hand grip udah pakai Kitako. Nah, ini yang salah satu yang aku ganti juga. Bagian pengereman udah pakai master rem dari RCB ya. Ini aku nggak nyangka sih performanya lumayan bagus RCB. Terus sekalian sama handle koplingnya juga sepasang ya sama ini. Jadi beli master remnya langsung pasang sama handle koplingnya, jadi biar serasi aja gitu. Nah, terus buat bagian speedometernya ini analog ya. Nah, di dia itu ada indikator, ada tachometer, terus ada speedometer. Ini ada indikator gigi 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini ada indikator buat lampu jauh ya, atau high beam. Kalau di sini panel-panelnya cuman ya standar lah, klakson, lampu sein, lampu kota, lampu jauh, lampu dekat. Nah, salah satu kekurangan motor ini tuh ya tutup tangki bensinnya itu nggak pakai kunci ya, jadi cuman main puter gini aja. Ada plus minusnya sih. Plusnya itu kita nggak ribet kalau lagi terabas di hutan-hutan mau ngisi bensin, udah
nggak perlu buka-buka kunci dari sini, jadi kita bisa langsung masukin bensinnya ke tangki tanpa ribet gitu ya buka-bukanya. Terus kalau kekurangannya itu kalau kita lagi parkir di tempat umum, kalau ada orang yang usil gitu ya, misalnya dia usil terus muter-muter ini bisa kebuka nih, ya bisa aja bensin kita diambil sama dia atau apalah, kemungkinan terburuk yang lainnya. Oke, terus apalagi ya modifan yang lain. Ini buat bagian bodi belakang ini aku pakai punya KLX apa The Tracker juga sih, pokoknya punya yang banyak yang dipakai aja. Terus buat velg belakang pakai ring 17 juga dengan ukuran velgnya 3,5 inci lebarnya. Terus ban belakangnya ini Corsa R93 ukuran 150/60. Kenapa beda bang? Yang depan Corsa R46, yang belakang Corsa R93. Kebetulan di bengkel tempat aku lagi mau ganti ban itu sama velg, dia cuman ready stocknya cuman ada ini dengan ukuran yang aku pengen, ya udah mau nggak mau disesuaikan aja gitu kan, diambil. Terus buat tromolnya sendiri nih aku tetap pakai tromol yang bawaan ya, soalnya entah sampai sekarang atau cuman pada saat itu doang, salah satu kelemahan produkan VR ini dia buat part-part modifikasinya masih belum terlalu banyak ya, jadi persamaannya di motor lain itu belum ada. Jadi benar-benar harus kayak ganti velg, tromolnya kita harus tetap pakai yang bawaan si motor, yang PNP nya. Terus pengalaman aku ya, aku juga udah lama nggak modif si VR ini. Itu aja sih kalau buat spesifikasi sama part-part apa aja yang udah aku modif. Terus salah satu yang bikin aku suka juga sama motor ini tuh ini ya, swing armnya udah lumayan gede. Nah tuh udah lumayan padat gitu, jadi nggak kelihatan ringkih gitu bodinya jadinya. Paling itu aja sih. Terus buat kapasitas tangkinya itu di 5,5 sampai 6 liter. Buat konsumsinya pernah aku hitung itu dapat di 1 liter itu bisa menempuh sekitar 24 sampai 26 km lah per liternya. Wajar sih, soalnya motornya kan 200 cc. Oke, kita lanjut di test ride aja kali ya, biar nggak lama-lama di sini. Oke, yuk. Abang, dadah. Dadah. Nanti main lagi ya. Tos, salam dulu, salim. Iya, Uncle Penti pulang ya. Dadah. Oke. Kita lanjut di video test ride teman-teman. Tadi pamitan dulu sama si bocah. Ponak-ponakan nempel mulu. Ya, jadi kita lanjutin ya video test ride. Tadi udah kelar buat reviewnya, sekarang kita bakal test ride VR Cross X 200 SE atau sekarang produkannya itu namanya 200 GT ya. Motornya itu ringan banget gitu ya. Buat informasi juga, sekarang itu aku udah nggak pakai gear belakangnya standar, udah aku naikin jadi 46 buat ngejar torsi aja sih, bawah-bawahnya biar enak. Nah jadi itu aku kali ini mau test ride sekalian mau ke bengkel stiker yang lebih tepatnya ya. Tadi juga di awal-awal review juga udah aku bilang kalau hari ini tuh si Cyclops ini, si VR ini bakal ganti dekal baru karena kita mau suasana lebaran ya. Jadi biar ada yang baru aja gitu, biar gak bosen. Soalnya ini dekal yang ini udah di sekitaran 4 tahunan lebih ya, dari 2018. Kayak motor-motor trail
itu ringan cuy. Ya kayak sejenis motor trail yang lain pada umumnya lah. Terus kelebihan naik motor-motor trail gini tuh, mau jalanan bagaimana aja, mau nyalip-nyalip dari tanah juga enak gitu ya. Tuh buat terus buat ketinggian joknya itu sendiri di 910 mm ya, dengan tinggi aku 175 cm. Ini posisi duduknya, posisi ridingnya nggak terlalu jinjit lah, bisa napak sebelah. Masih jam 8 guys. Anjir, masih pada tutup. Ya mudah-mudahan bengkel stikernya udah buka sih. Soalnya kemarin itu sebenarnya aku udah ke tempat dekalnya. Wow, loncat. Dekalnya tuh udah sempat desain dikit, model desain yang barunya, cuman belum kelar. Jadi pagi ini tuh masih jam 8 ya, 8:15, mau ngelanjutin desain dulu, baru ntar sekalian di print terus dipasang deh. Buat jalanan-jalanan bumpy itu enak banget loh. Narik awalnya gitu lah yang enak tuh pakai motor trail. Tuh buat ngeremnya pakem cuy, karena udah diganti. Master rem RCB. Narik-narik manja di kota nih, motor begini, waduh, enak banget. Terus ringan lagi di gini-ginian tuh. Aku tuh pengen sih punya kayak KTM 250. Terus dulu tuh pernah nyobain KTM 450 juga, punya teman. Nggak tahu ntar kalau masih bisa ketemu dia terus boleh dipinjemin, bakal aku review sih KTM 450. Wah itu gila sih tenaganya, bener-bener kayak motor 600 cc karena bodinya kecil terus cc nya gede gitu.
salah satu kekurangan yang ada pada motor ini itu ya barang-barang modifikasinya masih rada sedikit sih, belum banyak yang PNP gitu barang-barangnya. Untuk dengan settingan gear aku yang sekarang itu ya VR Cross X 200 SE ini bisa paling mentok bisa di lari 90-an ya. Kalau mau dapat lebih sih ya gear belakangnya dikecilin aja, buat konfigurasi gearnya lebih dikecilin aja biar bisa dapat nafas yang lebih panjang gitu. Aduh. Buat keempukan dari suspensinya sendiri itu aku rasa cukup juga sih ya. Pas lagi dipakai trabas juga masih enak gitu si suspensinya depan belakang, nggak terlalu keras juga nggak terlalu empuk, di tengah-tengah aja gitu. Ntar kita lanjut lagi ya. Yo, akhirnya kelar juga ya, bikin dekal yang baru buat si Cyclops ini. Ntar bakal aku review di rumah aja kali ya. Yuk, kita jalan dulu. Yuk, Bang. Sebenarnya aku agak, ntar ya, kita nyebrang dulu. Sebenarnya aku kurang puas sih sama hasil. Kalau sama hasil stikernya sih ya lumayan lah. Cuman di bagian depan, di bagian batok itu ada masangnya kurang rapih gitu. Overall buat yang lain hasil stikernya, hasil dekalnya juga masih lumayan bagus. Ini aku ngedekal di tempat yang beda dari yang sebelumnya, karena tempat yang biasa itu tutup ya, udah mulai mudik para krunya, para anggotanya. Ini buat teman-teman yang di Pekanbaru, cutting stikernya itu tadi namanya Tobers ya, Tober stiker. Kali aja ada teman-teman yang doyan gonta-ganti dekal motor, stiker motor ya, mungkin boleh coba ke sana. Kalau Subur biasanya udah lumayan terkenal sih, anak-anak trail atau anak-anak yang anak motor yang lain yang rajin ganti stiker atau dekal biasanya pasti udah pernah ke Subur gitu. Ini udah sore ya guys, BTW. Soalnya tadi padahal sekalian test ride itu pagi-pagi ya, jam 8. Itu aku bener-bener nungguin sampai jam 4 tuh, 4.30 baru kelar.
Tadi lama di ini sih, ngedesain ulang lagi, maka jadi rada lama di tempat cutting ya. Oh, macet. Astagfirullah, ibu. Ini sekalian sambungan review yang tadi aja kali ya. Walaupun udah kesorean. Motor gini tuh enak buat nyelip cuy. Torsinya buat lari-lari 60, buat nyalip-nyalip kenceng tuh enak. Padahal torsinya itu cuma di 13 Nm ya, tapi karena bodinya ringan jadi bisa semi-semi ngejambak gitu. Oke, kali ini aku bakal nge-review stiker atau decal yang baru dari si VR ini. Soalnya kemarin pas di jalan balik itu bener-bener udah pusing ya, karena sambil puasa juga udah rada kegerahan banget. Jadinya aku nggak sempet lagi buat bikin reviewannya kemarin sore itu. Nah, kali ini bakal kita coba review ya hasil stiker dan decalannya. Ntar teman-teman komen aja gimana komennya. Oke. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Ini hasil decalnya. Ya kalau menurut aku kelihatan lebih segar aja sih ya. Cuman kayak kesan rock and roll atau seremnya itu kurang sih. Karena kali ini tuh aku banyakin di warna yang putih ya. Mau coba lebih banyakin di warna yang putih, tapi tetap dipaduin dengan warna biru, terus dikasih ada list-list merahnya gini.
Itu kemarin masangnya di Tober ya, Tober stiker. Biasanya aku nggak masang di situ sih, karena di tempat yang biasa pasang yaitu Subur lah, udah nggak nerima orderan lagi, jadinya kita pasang di Tober. Jadi buat teman-teman yang di Pekanbaru, kalau penghobi trail mungkin udah duluan tahu kali ya toko-toko atau tempat-tempat decal yang kayak gini. Kalau komentar aku tentang hasil dekalan, hasil printerannya, nah ini bakal kita bahas ya. Kalau untuk warna, tonnya udah bener sih sama yang aku harapin gitu ya. Buat birunya, terus buat warna merahnya udah pas sih. Oh, satu buat di bagian batoknya nih ada miss dikit ya. Tuh, rada miring nih kalau teman-teman bisa lihat. Miring ke sini, lebih tebal di sini birunya. Kayaknya salah di pemasangan sih. Nah, yang mau aku komen sebenarnya di pemasangannya, kayak kurang rapi aja gitu. Tuh masih ada kayak balon udara gini, gelembung kecil gini. Ini ada bagian yang kurang rapi juga. Ya udahlah, mungkin udah capek kali ya, pikirannya udah mau lebaran. Soalnya video ini dibikin H- berapa sebelum lebaran karena aku lagi mudik ya. Nah, nih kayak gini nih. Motongnya kurang rapi juga. Overall kalau untuk hasil stikernya bagus sih. Buat bagian spakbor ya, ada tulisan Bridgestone, Norifumi, Hinson, terus Tober. Nah, ini aku kasih list biru dikit. Di bagian tutup sok tetap dengan tulisan Cross X nya tegak lurus begini, dipaduin biru putih. Terus di sini ada tulisan Alpinstar ya. Terus di bagian fairing kanan, bagian putihnya berada di depan, terus di list merah gitu ya. Terus ini ada gambar orang motoran lagi wheelie gitu. Ini ada tulisan Cross X. Nah, di sini sponsor juga GoPro, Monster, Alpinstar, terus ada bendera. Ini nomornya ya, 09 karena aku suka nomor 9. Ada tulisan Just for Wheelie. Udah nggak jago-jago banget Willy, jarang-jarang malah. Ini ada lagi bagian swing arm. Nah, yang paling aku suka tuh yang ini nih, tulisannya Ride hard or stay home. Nah, baru ada tulisan Tober. Ya, hampir kayak motor polisi ya. Motor Pertamina Mandalika SAG Racing Team nih. Ya, itu aja sih buat review pemasangan stiker atau decal baru atau baju baru buat CVR Cross X 200 ini. Nah, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau menghujat silakan, yang mau memuji juga silakan ya, bebas aja komennya. Oke, paling segini dulu aja ya guys. Berhubung ini momennya mau lebaran, aku mau ngucapin dulu selamat lebaran buat teman-teman yang lagi ngerayain. Selamat lebaran juga buat kita semua ya. Soalnya udah 2 tahun, terus baru kali ini kita bisa lebaran bareng keluarga lagi ya, bagi yang gak pulang-pulang mudik kayak aku. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih setia buat nontonin. Buat teman-teman yang baru datang dan belum subscribe, kalau kalian memang suka dengan video yang ada di channel ini, boleh di subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam roda 2. Yo.